Dalam satu pekan terakhir, deretan selebritis ditahan karena terjerat kasus narkoba. Dimulai dari komedian Tri Retno Prayudati atau dikenal dengan nama Nunung, kemudian dilanjutkan dengan penangkapan Zulfikar, pemain di salah satu sinetron yang tengah tayang di televisi swasta, dan terakhir adalah aktor peran Jeffrey Nichols. Total dalam tahun ini sudah ada 9 selebritas yang terlibat kasus narkotika. Dan mengapa kasus narkotika seakan-akan tidak pernah usai di Indonesia? Saya akan membahasnya bersama dengan penasihat dari Gerakan Peduli Anti Narkoba dan juga mantan Kepala BNN, Komjen Polisi Purnawirawan Anang Iskandar. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Mas. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Pak Anang kan punya banyak sekali pengalaman ya Pak. Banyak sekali pengalaman dalam hal pemberantasan narkoba di Indonesia. Tapi yang pertanyaan publik adalah mengapa sekarang banyak sekali yang disorot adalah artis yang, apakah artis dekat sekali dengan narkotika? Ya artis ya dekat sih oke. Cuman karena public figure sehingga sering dipublikasikan ya. Yang banyak itu sesungguhnya bukan artis. Ya kan? Yang banyak itu bukan artis. Profesi bukan artis yang terbanyak. Bukan artis yang terbanyak, cuman yang paling terkenal artis. Paling terkenal artis. Tapi kalau dari segi pekerjaan apa yang paling, dari data ya Pak ya? Data apa yang paling rentan dengan narkotika? Ya semuanya tidak ada yang bebas. Semua pekerjaan profesi terkena. Ada polisi yang kena, ada tentara juga ada. Jadi semua profesi termasuk masyarakat biasa. Ya apalagi mereka-mereka yang ya kan gampang ya berkecimpung dengan dunia malam pasti. Oh, dekat dengan dunia malam. Oke, tetapi karena artis paling terkenal jadi artis yang banyak diketahui oleh publik. Padahal masyarakat yang paling banyak itu secara umum. Pada sipil ya Pak ya? Iya, masyarakat sipil. Oke. Kalau seperti itu Pak, dari Gerakan Peduli Anti Narkoba ya, Pak Siswandi, saya kutip dalam salah satu tayangan televisi mengatakan sebenarnya apa yang ditangkap oleh kepolisian sekarang itu sudah dideteksi oleh GPN jauh-jauh hari, ya kan? Seberapa banyak sebenarnya para pengguna yang masih belum tertangkap? Banyak, pasti boleh dikatakan banyak. Karena penyalahguna itu tidak bisa sembuh sendiri, harus dipaksa. Penyalahguna itu sakit adiksi. Yang sakit bukan fisiknya, tapi psikisnya. Ketika dia sekali mengkonsumsi, maka dia akan berjalan terus-menerus panjang perjalanan hidupnya kalau tidak dipaksa untuk rehabilitasi. Nah, itu. Jadi makanya gampang untuk diprediksi. Kalau misalnya salah satu satu orang tahu Nunung pernah mengkonsumsi, maka dia pasti akan mengulang. Dan entah seminggu, entah 2 minggu. Nah, ini kalau tidak dipaksa rehabilitasi, Nunung itu pasti akan tetap menjalani. Kita mengambil contoh dari Mbak Nunung misalnya. Kapan GPN mengetahui sebenarnya Mbak Nunung ini terlibat narkoba? Ya tidak tahu persis, tapi ya kan suatu saat kedengeran informasi dari lain kan gitu ta? Nah, ini pasti dia akan mengkonsumsi karena itu sakit. Jadi ini kalau tidak disembuhkan, tidak direhabilitasi, maka dia Nunung sekarang di penjara, ditahan. Pasti di tahanan akan mengkonsumsi narkotika. Pasti. Tapi kan tidak boleh narkotika ada di dalam tahanan. Akan berusaha mencari celah. Bisa celah. Kalau tidak, Nunung akan sakit seperti Sako. Nah ini nanti kalau di penjara, ya kan, di penjaranya lapas, dia pasti akan mengkonsumsi lagi. Namanya relapse. Dan itu memang sakit adiksi. Jadi kalau tidak direhabilitasi tidak akan sembuh. Tapi bukankah ini pelanggaran hukum yang kemudian harus mengikuti proses hukum yang berlaku? Iya, dia mengikuti. Iya, mengikuti dia. Dia tetap mengikuti proses hukum. Tapi secara fisik Nunung ini sakit. Penyalahguna itu sakit. Maka kebutuhan akan narkotika sangat tinggi. Kalau tidak, dia akan terganggu. Bagaimana cara menangani pengguna narkoba yang tertangkap oleh menurut polisi? undang-undang ini penyalahguna itu pertama menjadi kewajiban orang tua untuk menyembuhkan kalau dia belum cukup umur, dan kewajiban penyalahguna untuk sembuh, untuk melapor untuk sembuh. Tapi kan jadi penyalahguna itu kan tanda kutip tidak bisa sembuh sendiri, harus dipaksa orang tua. Nah itu kewajiban orang tua. Yang kedua, kewajiban penegak hukum. Penegak hukum boleh nangkap, membawa ke pengadilan, tapi tidak boleh dilakukan upaya paksa. Penahanan. Iya, kewajiban penegak hukum adalah menempatkan ke lembaga rehabilitasi supaya sembuh. Itu ada aturannya. Tapi bagaimana dengan paradigma mungkin yang menjadi alasan adalah ditahan karena menghindari untuk mengulangi perbuatan? Itu dicari-cari. Iya, kan aturannya begitu. Itu kan
dicari karena itu bukan absolut. Syarat penahanan itu kalau ya kan diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun. Penyalahguna itu hanya 4 tahun. Artinya tidak boleh, tidak memenuhi syarat untuk ditahan. Kalau nunung ditahan, atau penyalahguna ditahan, pasti diberikan pasal pengedar. Dan ini dilarang oleh tujuan dibuatnya undang-undang narkotika. Bertentangan gitu. Tapi apakah kemudian misalnya mengkonsumsi bersama, memberikan kepada orang lain, dapat dikenakan pasal pengedar karena Nunung dijerat dengan suaminya? Iya. Mengkonsumsi narkoba selama ini menggunakan narkotika, kepemilikan menggunakan narkotika entah diberi atau beli, asal digunakan untuk diri sendiri namanya penyalahguna. Kalau dijual untuk mendapatkan keuntungan baru namanya pengedar. Berarti kalau bukan pengedar tidak boleh ditahan. Belum. Itu tidak menyalahi undang-undang. Itu aturan sesuai dengan undang-undang. Berarti apa yang terjadi selama ini di Indonesia tidak sempurna implementasinya atau bagaimana Pak? Karena kan itu yang dipahami oleh masyarakat. Betul. Ini salah kaprah. Sejak diundangkan undang-undang narkotika dan undang-undang narkotika terdahulu, undang-undang narkotika sekarang diperjelas bahwa penanganan penyalahguna itu dijamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial. Tidak hanya penyalahguna termasuk pecandu. Itu tujuan dibuatnya undang-undang. Ada tidak kemudian basis data yang konkret yang mungkin pelajaran dari negara lain yang mempergunakan paradigma ini? Pengguna tidak ditahan atau dipenjara, malah langsung harus dijebloskan ke rehabilitasi. Oke, undang-undang narkotika asalnya dari konvensi, konvensi dunia, ya kan? Dan konvensi itu sudah menyatakan melarang, ya kan, penyalahgunaan. Tapi untuk penghukumannya diberikan alternatif berupa rehabilitasi. Dan itu Indonesia mengadopsi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 76. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 76 ini menjadi dasarnya Undang-Undang Narkotika kita yang berlaku sekarang. Itu sebabnya Undang-Undang Narkotika sekarang melarang penyalahguna di penjara. Tapi implementasinya seakan-akan penyalahguna itu dibikin seperti pengedar, sehingga bisa dipenjara. Dan itu terbaca juga ya Pak ya di pasal 103 Undang-Undang 35 tahun 2009. Sangat jelas. Hakim ya kan, pasal 103 itu mempunyai kewenangan, kalau memeriksa perkara pecandu atau penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan, itu kalau terbukti salah hukumannya rehabilitasi. Kalau tidak bersalah, hakim berkewajiban menetapkan untuk tersangkanya menjalani rehabilitasi. Jadi undang-undang narkotika itu memang agak sulit dan tidak dipelajari di sekolah hukum, jadi wajar kalau penegak hukum tidak memahami undang-undang narkotika. Bagaimana kemudian untuk mensinkronkan dari implementasi undang-undang? Apakah perlu dibuat peraturan turunan yang lebih konkret? Sudah konkret. Tinggal cuman penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum dan hakim sama masyarakat kumpul. Apa benar penegakan hukum terhadap penyalahguna itu bersifat rehabilitatif? Tapi kan sulit dipahami oleh masyarakat bila mana dia dengan secara sadar memilih menggunakan narkotika tidak dihukum, Pak. Sadar melaporkan. Sadar menggunakan narkotika, kemudian ditangkap polisi, tapi dia tidak dihukum kan? Dihukum. Rehabilitasi itu bentuk hukuman. Bentuk hukuman rehabilitasi. Bentuk hukuman, di mana hukuman ini, hukuman rehabilitasi itu sama statusnya dengan hukuman penjara. Nah, karena sama statusnya, tapi ingat, meskipun sama, bagi penyalahguna, hukuman rehabilitasi itu lebih berat melaksanakannya daripada di penjara. Itu masalahnya. Dari perspektif pengguna. Dari perspektif pengguna. Kalau dari perspektif kita, wah hukuman rehabilitasi hukuman apa? Gitu. Di penjara lebih sulit. Karena bagi mereka lebih gampang, lebih dekat. Lebih enak. Terima kasih Pak Anang Iskandar telah bergabung bersama dengan saya. Semoga perspektif ini Pak, implementasinya kemudian dapat mengurangi Pak angka kasus narkotika di Indonesia yang semakin... Pasti. Kalau demandnya disembuhkan dan secara masif, maka peredaran narkotika saya yakin tidak ke Indonesia. Betul. Pengguna selesai tidak menjadi pengguna, maka demand akan turun. Karena disembuhkan. Dan Indonesia itu bisa meredus peredaran narkotika di Indonesia. Amin. Harapan kita semua. Terima kasih Pak Anang Iskandar telah bergabung bersama dengan saya, penasihat GPAN dan juga mantan Kepala BNN. Terima kasih Pak atas waktunya pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Selamat Pagi Indonesia.